Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Gimana liburan kalian kemarin? Apakah ada yang di rumah aja atau ada yang liburan sama orang tuanya? Gimana nih liburannya? Pada seru nggak nih? Nanti ibu mau denger ya cerita-cerita liburan kalian pas kemarin. Nah, kali ini kembali lagi dengan Ibu Marsya yang akan menemani kalian semua. Kali ini kita akan belajar tentang IPAS. Apa sih itu IPAS? IPAS itu adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sebelum lanjut ke pembelajarannya, Ibu mau kalian semua semangat buat belajar kali ini. Kalau Ibu nanya, anak-anak, gimana kabar kalian semua? Nanti kalian jawab, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gimana? Bisa kan? Bisa kan jawabnya? Nah, kita coba ya. Anak-anak, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu ya. Yuk kita coba satu kali lagi. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yeay, kelihatannya nih udah pada semangat banget ya belajarnya. Gimana kalau kita langsung mulai aja ke pembelajarannya? Nah, Ibu mau kalian semua duduk siap dan mempersiapkan diri dengan berdoa. Sebelum kita ke pembelajarannya, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, Ibu mau pembelajaran kali ini udah siap semua dengan alat tulisnya masing-masing dan duduk yang rapi. 1, 2, 3, duduk rapi. Duduk rapi. Yeay, kelihatannya udah pada duduk rapi semua nih. Gimana kalau kita lanjut aja ke pembelajaran berikutnya? Nah, anak-anak semua, di sini Ibu mempunyai buah jeruk yang ada di tangan. Nah, buat apa sih buah jeruk ini, Bu? Apa sih gunanya buah jeruk gitu? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ada buah jeruk di sini? Nah, kali ini Ibu akan mengajari kalian tentang apa itu gaya gravitasi. Nah, apa sih gaya gravitasi itu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu gaya gravitasi. Apakah ada hubungannya dengan buah jeruk di tangan Ibu? Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan gaya gravitasi yang ada di bumi dan manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua itu siswa dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini pada buah jeruk di tangan Ibu. Bagaimana penerapan buah jeruk dalam pembelajaran gaya gravitasi? Nah, sebelumnya Ibu akan mempraktikkan buah jeruk yang di tangan Ibu ini akan Ibu jatuhkan ke bawah. Bagaimana ya reaksinya? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak apa tuh reaksinya? Nah, betul sekali. Reaksinya itu, buah jeruk yang Ibu jatuhkan ini akan jatuh ke bawah. Gimana ya reaksinya? Yuk kita coba. Nah, pertama-tama, buah jeruk yang ada di tangan kanan Ibu akan Ibu jatuhkan ke tangan kiri. 1, 2, 3. Buah jeruknya jatuh ke bawah. Gimana nih? Ada yang tahu nggak kenapa buah jeruknya jatuh ke bawah? Nah, coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Buah jeruknya tetap jatuh ke bawah. Coba kalau kita lempar buah jeruknya, apakah dia akan ke atas atau ke bawah? Nah, 1, 2, 3. Buah jeruknya tetap jatuh ke bawah. Coba kita coba sekali lagi ya anak. 1, 2, 3. Buah jeruknya tetap jatuh ke bawah. Kenapa ya buah jeruknya itu tetap jatuh ke bawah? Apakah ada yang tahu anak-anak semua? Nah, apa sih itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu merupakan suatu gaya tarik-menarik yang ada di pusat bumi. Contoh gaya gravitasi yang terdekat itu yaitu saat Ibu menjatuhkan buah jeruk yang ada di tangan. Nah, ini merupakan adanya gaya gravitasi. Jika kalian menjatuhkan suatu benda dari atas, maka benda tersebut akan jatuh ke bawah. Tidak mungkin tuh benda tersebut naik ke atas. Nah, contoh lain, buah yang jatuh dari pohonnya itu merupakan suatu gaya gravitasi yang terdapat
di sekitar kita. Nah, ada nggak ya contoh-contoh lain dari gaya gravitasi? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan ibu ya. Nah, nanti kalian akan berkelompok dan mencari suatu contoh gaya gravitasi yang ada di sekitar kalian. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menonton video yang akan ibu putar. Lalu kalian dan teman sekelompok kalian akan mencatat video yang ibu berikan nanti di proyektor. Gimana anak-anak semua? Apakah jelas perintah ibu? Nah, baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ibu punya tepukan nih. Tepuknya itu tepuk semangat. Semangat. Gimana? Kita coba kali ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ibu mau kalian semua tetap duduk rapi dan mempersiapkan alat tulisnya. Nah, anak-anak semua, setelah kita mempelajari tentang gaya gravitasi, sebelumnya ibu akan mengajari kalian tepuk semangat nih, biar kita semangat lanjut ke materi berikutnya. Gimana ya tepukannya? Nih, yang pertama itu ada tepuk semangat. Kita coba ya, bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu ya anak-anak. Kita coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kayaknya kelihatannya nih udah pada semangat nih. Gimana kalau kita lanjut ke materi kedua, yaitu gaya magnet. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu magnet? Sebelumnya kalian tahu nggak ya apa itu magnet? Nah, tanpa kalian sadari, magnet itu sudah berada di sekitar kalian. Contohnya apa aja nih Bu? Contoh gaya magnet itu atau benda-benda magnet itu, yaitu pasti semuanya punya kulkas kan di rumah. Nah, saat kita membuka kulkas itu, lalu menutupnya, kulkas akan tertutup sendiri tanpa kita dorong, karena itu adanya gaya magnet yang terdapat di pintu kulkas. Nah, kalau kalian nggak percaya nih, coba nanti kalian coba di rumah dan pastikan kalau pintu kulkasnya tersebut tidak kalian dorong, maka nanti kulkasnya akan tertutup sendiri karena adanya tarikan dari magnet yang terdapat di kulkas tersebut. Itu menjadi PR kalian yang ada di rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk magnet yang ada di tangan ibu bakalan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran magnet kali ini. Tujuannya itu, saat kita mempelajari ini, diharapkan kita semua dapat mengidentifikasikan atau mengerti tentang magnet yang ada di sekitar kita. Lalu, diharapkan semua siswa dapat mengidentifikasikan benda-benda magnet dan yang ada di sekitar kita, lalu bentuk-bentuk magnet yang ada di sekitar kita. Nah, kelihatannya nih udah pada semangat banget nih buat materi magnet. Gimana kalau kita lanjut aja? Nah, anak-anak semua, di sini ibu mempunyai magnet yang ada di tangan ibu. Di sini ada 3 magnet yang ada di tangan ibu. Di sini ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk magnet terlebih dahulu nih, macam-macam magnet, jenis-jenis magnet. Nah, di sini yang pertama itu ada magnet yang namanya magnet U. Kenapa Bu magnet U? Karena magnet U ini berbentuk seperti huruf U. Lalu kenapa magnet tersebut ada berwarna merah dan ada berwarna biru? Nah, dalam magnet ini ada yang namanya N. Di sini ada N yang itu north atau dalam bahasa Inggris north, yaitu utara. Lalu di sini ada S, yaitu dalam bahasa Inggris yaitu south. Apa itu south? Nah, south itu yaitu selatan. Jadi di sini ada utara dan selatan. Kenapa berwarnanya berbeda? Karena agar dapat difahami dan dapat dibedakan dengan mudah. Lalu yang kedua ada magnet yang berbentuk seperti ini. Yang pertama berbentuk huruf U, lalu yang kedua berbentuk panjang, persegi panjang. Nah, di sini ada berwarna biru dan merah. Di sini ada huruf S dan huruf N. Huruf S itu yang tadi adalah utara dan north itu adalah selatan. Nah, lalu bentuk magnet yang ketiga yaitu berbentuk seperti uang koin. Nah,
di sini ada dua magnet yang berbentuk yang sama. Lalu ini disebut magnet keping. Di sini ada magnet keping, lalu di sini ada magnet batang, lalu yang terakhir yaitu magnet U yang berbentuk seperti huruf U. Nah, kenapa nih ada magnet di tangan ibu? Nah, ibu akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana magnet-magnet ini dapat dengan mudah mengangkat benda-benda yang ada di sekitar kita. Gimana? Ada yang mau nyoba nggak ya ke depan untuk mencoba praktik magnet tersebut, magnet ini? Nah, di sini ibu mempunyai paku, ada 3 buah paku. Bagaimana paku-paku tersebut dapat terangkat dengan magnet U ini? Nah, di sini ada 3 paku. Lalu ibu akan mencoba mendekatkan magnet ini ke paku tersebut. Apakah dia akan terangkat dengan mudah atau tidak? Nah, di sini ibu akan mengangkatnya. Wah, gimana magnet-magnet ini dapat mengangkat paku-paku tersebut dengan mudah? Apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana magnet ini bisa mengangkat benda-benda tersebut? Nah, lalu benda yang kedua yaitu ibu mempunyai selembar tisu. Lalu kita akan mencoba apakah magnet ini bisa mengangkat tisu tersebut. Bagaimana penerapannya jika magnet ini didekatkan? Apakah dia akan menarik atau tidak? Nah, bisa kita lihat bahwa magnet tidak bisa ditarik dengan tisu. Mengapa tisu tidak bisa didekatkan atau tertarik dengan magnet? Karena tisu bukan merupakan benda magnetik. Apa sih Bu benda magnetik dan non magnetik? Nah, benda magnetik itu adalah suatu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu seperti paku yang tadi kita coba. Nah, contoh-contoh benda magnetik dan non magnetik itu seperti yang tadi kita praktikan, yaitu ada paku, itu merupakan contoh benda magnetik yang dapat ditarik oleh magnet. Lalu yang kedua yaitu benda non magnetik. Benda non-magnetik itu merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, yang tadi kita praktikkan yaitu tisu. Lalu yang kedua, ada kunciran. Di sini ibu mempunyai kunciran. Nah, kunciran ini tidak dapat ditarik oleh magnet karena benda kunciran merupakan benda non-magnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Lalu benda magnetik selanjutnya yaitu ibu mempunyai jepitan, dan di belakangnya itu merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet atau yang biasa kita sebut benda magnetik. Nah, jepitan ini bisa ditarik oleh magnet jika kita dekatkan. Lalu di sini ibu akan menjelaskan tentang hukum magnet, yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Apa sih Bu maksudnya? Nah, tadi kan bisa kita lihat di sini ibu mempunyai magnet keping dan magnet U. Jika kita dekatkan kutub atau yang berwarna merah bertemu dengan berwarna merah, maka yang terjadi adalah mereka saling tolak menolak atau tidak dapat didekatkan. Lalu jika kita dekatkan yang berwarna merah dan yang berwarna biru, maka yang terjadi adalah saling tarik menarik. Maka kesimpulannya yaitu sebuah magnet jika didekatkan dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan tolak menolak. Namun jika kutub magnet didekatkan dengan berbeda kutub, maka magnet tersebut akan tarik menarik. Bagaimana jadinya jika yang berwarna merah ibu dekatkan dengan yang berwarna biru? Maka yang terjadi akan saling tarik menarik. Nah, tugas kalian setelah melihat praktik dari magnet yaitu, setelah kalian melihat praktik dari magnet ini, magnet yang ibu praktikan, nanti kalian akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang akan ibu berikan secara masing-masing atau individu. Lalu akan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, di sini ibu mempunyai soal, yaitu di sini ada nama dan kelas, lalu di sini ada benda magnetik, dan di sini ada gambarnya. Nanti kalian akan tarik garis di mana benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang anak-anak semua, baik semuanya,
tugas kali ini yaitu adalah berkelompok dan juga individu. Nah, tugas individunya yaitu mengerjakan LKPD tentang gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Nah, di sini nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya secara individu, lalu tugas kelompoknya nanti secara berkelompok kalian akan meneliti atau menyebutkan dan ditulis di buku tulisnya tentang contoh-contoh gaya-gaya magnet, gaya gravitasi yang ada di sekitar sekolah kita. Lalu nanti kalian akan keluar kelas untuk mencari tahu gaya magnet dan gaya gravitasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, bagaimana anak-anak, apakah sudah cukup penjelasan dari Ibu tentang tugas kali ini? Nah, baik, jika dirasa ada yang belum mengerti tentang tugas kali ini, bisa bertanya kepada Ibu. Lalu anak-anak semua, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Baik, sebelumnya Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelumnya nih, ada yang tahu nggak? Kita tuh tadi belajar apa aja? Kita belajar tentang apa sih? Apa sih yang kalian dapat tentang pelajaran kali ini? Coba satu orang ada yang bisa nggak nih jawab pertanyaan dari Ibu tentang kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, betul sekali. Kesimpulan pembelajaran kali ini tuh tadi kita sudah belajar tentang gaya gravitasi, gaya magnet, lalu kita ada praktik tentang gaya magnet dan juga kita sudah tahu nih contoh-contoh gaya gravitasi dan gaya magnet di sekitar kita. Lalu nanti kalian mengerjakan tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar lebih seru lagi. Pastinya selalu seru belajar bersama Ibu Marsya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran Ibu kali ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak mengerti pembelajaran kali ini. Nah, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.